selamat pagi. Kali ini Kak Ana akan menceritakan tentang orang yang murah hati. Ayo debak siapa? Jadi, Kak Ana akan menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik penasaran gak ceritanya gimana? Kalau penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Pada saat itu, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Jalan yang berkelok-kelok, berbatu-batu, namun ia melewati di situ seorang diri saja, dan ia membawa tongkatnya. Ia berjalan dengan penuh ceria dan juga tersenyum. Namun adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Naasnya ada segerombolan perampok, ada dua perampok. Ketika ia berjalan, perampok-perampok ini mengejarnya, dan kemudian orang Yahudi ini berusaha lari. Namun ia berkata, "Tolong, tolong, aku dirampok." Namun tidak ada yang ada di situ dan tidak ada yang mendengarnya. Lalu ia dirampok, kemudian ia juga dipukuli, dan bajunya pun juga ikut diambil oleh perampok-perampok ini, dan ia hampir mati di situ. Dan ketika itu dia tergeletak seorang diri dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Lalu lewatlah seorang yang disebut sebagai pemimpin agama. Ketika pemimpin agama itu melintasi jalan itu, ia terkejut. "Hah? Orang ini kelihatannya dirampok. Tapi biarkan sajalah, aku tidak mau menolongnya, biarkan saja dia." Ia berjalan dan tidak mau memperhatikannya sama sekali. Lalu orang Yahudi yang hampir mati ini berkata, "Pemimpin agama, tolong aku dirampok, aku hampir mati, tolonglah aku." Namun dia sama sekali tidak mau menghiraukannya. Ia berjalan secepat mungkin. Lalu lewatlah orang yang kedua. Orang yang kedua ini disebut sebagai pemuka agama. Ketika pemuka agama ini melintasi jalan ini dan melihat orang Yahudi yang hampir mati tadi, ia tidak mau memperdulikannya. Ketika ia lewat, apa yang terjadi? Dia hanya memandangnya sebelah mata saja, dan ia berkata, "Biarin sajalah, biarin dia mati di situ saja. Aku tidak mau menolongnya." Kemudian adik-adik, lewatlah orang yang ketiga. Ketika ia menunggangi kudanya, apa yang terjadi? Ia melihat orang Yahudi yang hampir mati tadi. Lalu ia bergegas turun dari kudanya. Ia sangat kasihan. Ia menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi ini dengan turun dari kudanya dan langsung menolongnya. Saat itu ia langsung memberikannya minum. Ia berkata, "Tuan, ini minum untuk Tuan agar Tuan tidak kehausan lagi." Lalu apa yang diperbuatnya lagi? Orang Samaria ini membersihkan lukanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan setelah selesai membersihkan luka-lukanya, kemudian ia juga membalutnya dengan kain. Lalu ketika hari sudah malam, orang Samaria ini membawa orang Yahudi tadi yang hampir mati ke atas keledai tunggangannya, dan kemudian ia menuntun keledai itu pelan-pelan di malam yang penuh bintang-bintang, dan mereka berjalan menuju penginapan. Sisa orang Samaria ini berkata, "Tuan,
sabarlah saja. Aku akan membawa Tuan ke tempat penginapan untuk saya rawat." Dan sepanjang malam, orang Samaria ini merawat orang Yahudi yang hampir mati tadi. Ia memberikannya tempat tidur, kemudian juga memberinya selimut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Keesokan harinya, ia bertemu dengan pemilik penginapan. Dan kemudian ia berkata kepada si pemilik penginapan, "Tuan, kalau Tuan memberikan lebih kepada orang ini, saya akan menggantinya saat saya kembali ke sini." Nah, adik-adik, dari ketiga orang ini tadi, siapa yang menunjukkan belas kasihan kepada orang Yahudi yang hampir mati tadi? Ayo tebak siapa? Apakah orang yang pertama, yaitu pemuka agama? Pada saat ia lewat, ia terkejut melihat orang Samaria orang Yahudi yang hampir mati tadi. Tapi ia tidak mau menolongnya dan bergegas pergi. Apakah orang yang kedua, yaitu seorang pemimpin agama? Ketika ia melewati jalan itu, ia tidak mau melihat orang Yahudi yang hampir mati tadi. Ia bergegas pergi dan tidak mau melihatnya sama sekali, dan ia malah berkata, "Biar dia mati saja." Atau apakah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria? Orang Samaria ini sudah berabad-abad lamanya bermusuhan dengan orang Yahudi, artinya dengan orang Yahudi tadi juga yang hampir mati. Tapi ia justru yang mau menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi tadi dengan mau membantunya, dengan memberikannya minum, kemudian ia juga membalut luka-lukanya, lalu ia juga membersihkan luka-lukanya dan membawanya ke tempat penginapan. Nah, adik-adik, jadi dari cerita orang Samaria yang murah hati tadi, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepada orang Yahudi tadi yang hampir mati tadi adalah orang Samaria, karena dia telah menolongnya sampai juga ke tempat penginapan, dan ia juga telah merawatnya dan memberikan uang kepada pemilik penginapan dan berkata, "Kalau aku kembali dan jika kamu memberikan lebih kepada orang ini, aku akan membayarnya saat aku akan kembali." Jadi adik-adik, pesan yang dapat adik-adik ambil dari cerita orang Samaria yang murah hati tadi, yaitu hendaknya adik-adik memiliki sikap yang berbelas kasihan kepada sesama, kepada orang tua, kepada saudara, dan kepada siapapun yang adik-adik temui. Contohnya saja, ketika adik-adik sedang di sekolah, adik-adik membantu teman, memberikan makanan kepada teman, tapi adik-adik tidak boleh memiliki sikap mudah pamer. Adik-adik tidak boleh pamer ya. Kemudian adik-adik tidak boleh mengharapkan imbalan apapun kepada saudara. Ketika orang tua adik-adik marah, adik-adik tidak boleh membalasnya dengan kemarahan ya. Adik-adik harus sabar, adik-adik tidak boleh ganti marah kepada orang tua. Nah, sekian cerita dari orang Samaria yang murah hati. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Shalom. Dadah.